Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri paling terakhir musim ini, Solidarity GP Barcelona 2. Nggak terasa kita sudah dari bulan Maret, berarti ini udah berapa bulan ya? 11 kurang 3, ya ampun matematika gua, 8. Nggak terasa sudah 8 bulan kita menjalani musim MotoGP. Dan dalam 8 bulan itu ternyata kita punya member premium yang sudah punya level bangkotan. Jadi kalau kalian lihat dia punya badge, itu ada badge ngintiler bangkotan. Ngintilers bangkotan ini adalah ngintilers yang sudah menjadi member premium tanpa henti selama lebih dari 8 bulan. Jadi kalau kalian lihat badge-nya, itu badge-nya beda dengan badge ngintiler biasa. Dia punya predikat di tengah ngintilers bangkotan karena dia sudah menjadi member premium lebih dari 8 bulan. So ternyata kita punya 3 member bangkotan. Yang pertama adalah Rossi Tritwanto, kemudian ada Faisal Rizky yang mic-nya lagi gue pakai sekarang. Thank you ya mic-nya. Dan ada Dwi Nur Cahyono. Kalau kalian sudah ngintil gue lama banget dari zaman FP di Facebook kemarin, ada di antara 3 ngintilers bangkotan ini yang adalah mantan admin di FP lama. Apa kabar? Udah lama banget ya sejak FP dibubarkan. But anyway, gue terima kasih banget buat Faisal Rizky. Sekali lagi thank you, karena ternyata harddisk yang buat admin kemarin udah nongol dan dia sudah sumringah karena lepinya udah bisa dipakai. Dan sisanya dia pakai untuk beliin gue LCD HP gue yang sempat gue bilang pecah. Nah itu ternyata dia beliin itu, ya itu kan ada ahlinya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue terima kasih untuk Faisal Rizky karena mic-nya ini yang gue pakai, harddisknya juga yang dipakai oleh admin adalah dari dia juga. So semoga rezekinya makin banyak, dipermudah urusannya, sehat selalu, sukses selalu, oke? So buat yang bertanya kenapa laga pamungkas ini digelar di Barcelona dan bukannya di Valencia, gue perkirakan lu adalah member yang baru atau subscriber baru atau lu baru dengar podcast gue, karena kalau kalian sudah dengar podcast gue ini dari lama, kalian pasti sudah tahu kabar ini dari gue bahas di Sepang 1, Sepang 2, Sepang 3 kita udah bahas ini. Jadi untuk alasan kenapa Barcelona digelar sebagai seri pamungkas penggantinya Valencia, lu buka aja di Malaysian GP part pertama itu udah gue bilang. Kemudian di part ketiga juga kembali gue bahas. Jadi itu nggak akan gue bahas sekarang. Tetapi buat yang bertanya kenapa seri pamungkas di Barcelona itu ada beberapa seat yang kosong, kalau mundur-mundur ke Malaysian GP part ketiga podcastnya kan udah gue bilang ini ada sebagian tiket itu yang dipakai dari penonton yang beli tiket Valencia. Jadi untuk yang dijual langsung oleh sirkuit Barcelona sendiri itu sudah sold out. Nah sementara jatah yang untuk Valencia, nah itu yang kosong. Karena ada yang maunya refund, ada yang tetap datang, ada yang justru memilih untuk memakainya di tahun depan. Jadi sirkuit Valencia itu punya beberapa opsi untuk penonton yang membeli tiketnya di musim ini tapi nggak bisa menikmatinya di sirkuit Valencia. Itulah kenapa ada tribun-tribun yang kosong, karena itu adalah seat jatahnya Valencia, bukan seat jatahnya Barcelona. Barcelona sendiri gosipnya justru sold out, meskipun itu dijualnya dadakan 2 minggu jelang gelaran MotoGP. Jadi ya sebenarnya nggak bisa dibilang kenapa sedikit, karena memang itu beda-beda jatahnya. Ada jatahnya Valencia, ada jatahnya Barcelona. Nah, kalau ada yang kosong itu berarti jatahnya Valencia. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi udah ngerti kan? So, kita pindahlah ke gosip umumnya. MotoGP akhirnya akan resmi diambil alih oleh Liberty Media setelah terlalu panjang proses pengambil alihan, terutama karena Komisi Eropa itu agak-agak saklek soal perkara monopoli. Jadi kalau kalian mau tahu masalahnya, mundur lagi ke Malaysian GP part ketiga karena gue nggak mau bebusak bahas itu lagi. Tetapi yang jelas di hari Jumat atau hari Kamis kemarin, itu Liberty Media resmi mengajukan bahwa mereka siap mengakuisisi Dorna. Uangnya sudah ada, segala sesuatunya sudah ada, sisa diteken sama Komisi Eropa. Tetapi ya masih perlu hearing dan dipertimbangkan sampai tanggal 19 November kalau nggak salah. Kalau keputusannya itu belum iya juga sampai 19 November, artinya tidak. Kurang lebihnya kayak gitu.
Tetapi dengan nongolnya logo barunya MotoGP di acara MotoGP Award kemarin, nampaknya Liberty Media cukup percaya diri bahwa itu akan disetujui oleh Komisi Eropa. Jadi kalau kalian nonton ini di YouTube, kalian akan lihat logo barunya MotoGP yang sorry to say. Ekspektasi gua awalnya ini kalau rubah logo mestinya lebih bagus ekspektasi gua. Tetapi hasilnya ternyata jeng kok lebih jelek ya. Jadi ada beberapa jurnal yang agak-agak defending. Kenapa sih dikomplain itu logonya? Sebenarnya kita nggak komplain soal rubah logonya, tetapi kok lebih jelek, itu aja sih. Karena MotoGP itu punya logo khas plakatnya yang ala-ala ketupat itu adalah khas plakatnya MotoGP. Sebenarnya kalau mau dirubah MotoGP-nya sih nggak masalah, tapi kalau plakatnya dihilangin kayaknya itu menghilangkan identitasnya MotoGP deh. Bener nggak sih? Karena plakatnya MotoGP itu, towernya MotoGP itu adalah plakat yang paling terkenal. Kalau MotoGP-nya dirubah tulisannya, ya silahkan. Tapi kalau logonya dihilangin kok ya sedikit. Iya sebenarnya nggak masalah kalau dia lebih bagus, masalahnya kok lebih jelek. Ya namanya pemilik baru, suka-suka dia. Tetapi gosip berhembus sepoi-sepoinya adalah Opa Ezpeleta OTW di Depak. Kalau di tengah musim ketika kita membahas perkara BMW yang gak diizinkan untuk bergabung sebagai tim yang berdiri sendiri tetapi harus membeli tim yang sudah ada di MotoGP, waktu itu gue bilang Carlos Ezpeleta adalah pewaris ketua DPRD tingkat pusat karena dia kan anaknya Opa Ezpeleta emang. Dan di sisi lain dia juga bisa dibilang salah satu manajer aktifnya MotoGP yang ngurusin segala sesuatunya kalau Opa Ezpeleta nggak bisa ngurus. Kurang lebihnya sih kayak gitu. Tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi dari KTP Inggris bahwa Stefano Domenicali, CEO-nya F1, itu yang akan ditunjuk oleh Liberty Media menjadi CEO-nya Dorna. Why? Karena Liberty Media yang memiliki 86% saham di Dorna. Jadi, ya hak dia dong mau taruh siapa di situ. Bener nggak sih? Itulah kenapa gua rasa wajar Komisi Eropa agak-agak sedikit ragu untuk memberikan persetujuan karena kepemilikan saham 86% ini membuat Liberty Media akan sangat semena-mena di Dorna. Dan tentu saja artinya di MotoGP. Di F1 sendiri itu sudah jadi skandal bahwa Liberty Media memutuskan untuk menolak persetujuan bergabungnya tim baru. Ditambah lagi tahun depan ada lagi peraturan baru kalau nggak salah. Gue cuma baca sekilas. Kalau nggak salah itu isinya adalah bahwa tim satelit yang posisinya di klasemen lebih baik itu diharuskan untuk membuat partnya sendiri apa gimana gue nggak ngerti. Karena gue bukan anak F1 tetapi intinya adalah itu untuk mempersulit tim-tim satelit sehingga ujung-ujungnya ini akan dikuasai oleh tim pabrikan. Kurang lebihnya kayak gitulah intinya. Sebelum Liberty Media bergabung aja, Dorna udah main paksa-paksa itu aturan, bener nggak sih? Masih ingat sprint race yang asal-asalan dibikin, belum ada persetujuan dari Komisi Keselamatan, ujung-ujungnya langsung diumumkan cuman gara-gara ketua geng, si Marc Marquez bilang iya. Yang tahu cerita ini pasti udah ngintil gue dari tahun lalu. 2 tahun lalu, Ding, bener? Karena ini gue bahas ketika Marc Marquez itu nongol di Red Bull dengan lengan yang masih menjalani operasi keempat kalau nggak salah. Dia nongol di Red Bulling dan siangnya Dorna pengumuman bahwa sprint race akan menjadi format baru di tahun berikutnya. Setelah itu jangan lupa tekanan ban menjadi aturan baru. Jadi Dorna bahkan sebelum Liberty Media menjadi pemilik baru itu sudah melakukan pemaksaan dalam tanda kutip beberapa aturan yang menurut beberapa rider kok ini terlalu dipaksakan ya. Nah, apalagi kalau Liberty Media bergabung, kalian lihatlah itu radio halo-halo. Itu akan diterapkan tahun depan demi membuat dokumenter dramanya MotoGP di Netflix. Jadi, ini mau dibikin ala-ala F1. Kita lihat apakah Raja Ducati masih tetap kekeh dengan mengatakan mending gua didenda daripada pakai itu barang. Atau gimana? Gua nggak tahu. Kita lihat ini siapa yang berani membantah Liberty Media dan siapa yang nurut aja. Kenapa? Karena Liberty Media itu makin lu ngedrama, makin dia suka. Karena itu akan mengundang penonton untuk memperhatikan MotoGP. Tetapi overall banyak orang lebih suka MotoGP karena dia nggak sepolitik F1.
Nah, kalau Liberty Media bergabung, dicurigai MotoGP akan penuh dengan politik. Jadi buat yang kemarin tanya soal Papa Pip apakah bisa bergabung dengan BMW, kan gue bilang BMW itu baru bisa bergabung tahun 2027, itu kelamaan buat Papa Pip. Sementara dia punya kontrak kan cuma 1 tahun sampai tahun depan di Pramac Yamaha. Itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu BMW bisa bergabung karena dia harus beli tim satelit yang ada saat ini. Masalahnya adalah siapa yang mau jual timnya ke BMW, itu perkaranya. Karena kalau nggak ya nggak bisa bergabung. Itu adalah aturan yang sudah dicetuskan oleh Carlos Ezpeleta. Gue nggak tahu apakah ini yang menjadi perkara sampai Liberty Media gosipnya itu mempersiapkan Stefano Domenicali untuk mendepak Ezpeleta Clan atau gimana. Tetapi memang ini adalah aturan yang diterapkan di F1 sendiri. Mereka harus beli tim yang sudah ada. Jadi kalau mau dibilang ini adalah aturan harus beli tim yang sudah eksis, itu adalah aturan yang nongol dari Liberty Media. Tetapi kenapa Ezpeleta Clan itu dirumorkan akan didepak? Liberty Media ingin ada orang dalamnya dia berada di Dorna, memegang tampuk pimpinannya Dorna, sehingga kalau ada lobby-lobby, itu Liberty Media tahu. Somehow menurut gue, apakah mulai ada lagi kesepakatan di bawah meja ala-ala Audi, Ducati, dan Marc Marquez? Karena kalau Stefano Domenicali yang bertengger di Dorna, otomatis Dorna punya image bahwa lu harus masuk dengan cara yang bersih, cara yang clear, itu bisa-bisa hancur. Karena Liberty Media butuhnya adalah duit. Makin cepat profit terbentuk, itu akan makin bagus buat Liberty Media. Jadi ya kita lihat apakah rumor ini benar atau enggak soal pergantian Ezpeleta Clan ke Stefano Domenicali. Ya udahlah, kita mulai dari pabrikan terbapuk pertama, Honda. Lagi-lagi Papa Yohan crash. Itu saking dia crash lagi, komentator MotoGP itu sampai bilang ya he's DNF again. Karena meskipun di klasemen dia punya poin itu lebih tinggi dari Luca Marini, tetap Luca Marini paling banyak finishnya dan paling banyak datanya. Jadi kalian ngerti kenapa Luca Marini lebih disayang Honda? Karena Luca Marini itu lebih sabar, lebih telaten, dan lebih banyak finishnya daripada Papa Yohan. Masih mending Johan Zarco yang cepat tapi finish daripada cepet tapi lu nggak finish. Nah sementara Luca Marini ya nggak apa-apa, alon-alon asal kelakon, yang penting kelar ini data gua. Daripada gua maksa cepat terus crash kan, ya masuk di akal juga sih, karena memang Luca Marini spek mesinnya beda sama Johan Zarco, sehingga mereka punya pengambilan data juga beda-beda. Jadi ya Papa Yohan sepertinya tidak merasa bersalah dengan crashnya lagi dan crashnya lagi. Jadi dia bilang start saya bagus, saya juga bisa cepat, dan saya sebenarnya mengincar top 10. Jadi saya memang mengakui bahwa saya itu agak terlalu memaksa dan pada akhirnya saya crash. Jadi ya benar kata Luca Marini, ini motor nggak bisa dipaksa, karena kalau lu paksa dengan cara yang lu nggak bisa ya crash. Mending ya seoptimal mungkin jangan dipaksa, yang penting finish. Jadi Papa Angel kemarin finishnya di luar poin, P16, kurang 1 lagi, karena di depannya kalau nggak salah Papa Nina ya. Jadi dia bilang, iya kalau mau dilihat hasilnya sih kita nggak bisa senang, tetapi kalau mau dilihat dari terakhir kita balapan di Barcelona bulan Mei dengan sekarang, kami jauh lebih meningkat. Kami bisa lebih cepat bahkan dengan kondisi lebih dingin, dan dengan catatan bahwa kami itu kurang cocok dengan sirkuit Barcelona. Jadi kalau itu digabungkan, jatuh-jatuhnya kami lebih baik daripada bulan Mei kemarin kita balapan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau ditimbang-timbang pakai neraca, saya di awal musim dengan saya di ujung musim ini, kami sudah jauh lebih baik. Ya memang kerja kerasnya itu nggak mudah karena kami tesnya nggak habis-habis. Jadi kalau kalian nanya kenapa Papa Angel ini jarang nongol untuk latihan dengan anak-anak VR46, dia punya tes private itu seabrak-abrak sama Honda, jadi itu susah banget buat dia bisa hadir di latihan VR46. Terutama karena kan waktu itu dia punya istri hamil, jadi antara dia harus kerja dengan ngurus istri. Kalau kalian tanya kenapa dia sayang banget istrinya, kalian mundur ke tahun lalu. Kayaknya gue pernah bahas ketika istrinya itu hanyut dengan mobil-mobilnya. Itu adalah titik dimana Luca Marini bilang, gue lebih mentingin istri gue daripada latihan. Dia nggak peduli mau dikeluarin kayak dari akademi, mau apa, kayak gue ngurus istri gue ngurus kerjaan gue, kalau gue sempat latihan gue latihan. Privilege ya dimaklumi juga, karena BB Vale juga nggak bisa maksa untuk hadir karena dia tahu ini adalah pabrikan konsesi. Mau dibilang muak nggak juga, tapi mungkin udah
banyak banget ini tesnya. Tapi ya itu harus dilakukan karena mereka adalah pabrikan konsesi, dan kalau nggak gitu ini motor nggak membaik. Kurang lebihnya kayak gitu, itu resiko. So Papa Angel bilang, jadi kalau mau dibandingkan dengan awal musim dengan sekarang, kami sudah melakukan banyak perbaikan baik dari segi motornya maupun dari segi diri saya sendiri. Jadi ya meskipun masih banyak yang harus dilakukan, tetapi menurut saya kita ini sudah mengembangkan motor ke arah yang benar. Jadi saya tidak sabar untuk tes Barcelona winter test untuk mempersiapkan motor yang siap menyerang di tahun 2025. Yang salah, habis tes Barcelona dia ada lagi tes Jerez, Kak. Maklum, pabrikan konsesi. Jadi di tes Jerez kalau nggak salah tanggal 27 apa tanggal 26 ya. Itu 2 hari tes private bareng anak-anak WSBK. Itu dia akan nge-track bareng Papa Kembar. Jadi kan Papa Kembar resmi jadi tes rider Honda setelah musim ini selesai. Sehingga di tes Jerez nanti itu dia akan nge-track dengan Papa Angel. Jadi Papa Angel adalah rider pengembangnya Honda, sementara Papa Kembar adalah test rider barunya Honda yang dipercaya bakal mampu membawa peningkatan yang lebih baik untuk Honda. Jadi mereka berdua yang akan nge-track di tes Jerez hari pertama, sementara tes Jerez hari kedua itu baru nongol Johan Zarco, rider Sengak, dan Papa Yohan. Jangan tanya kemana Chantra. Gua nggak tahu, mungkin dia kan namanya libur akhir musim kan, mungkin dia udah pulang dulu ke Thailand jadi nggak dimasukkan namanya dalam tes. So, kita pindahlah ke LCR-nya. Johan Zarco kembali lagi sebagai rider Honda terbaik meskipun ya nggak baik-baik amat sih, P13. Jadi dia bilang, ya kami melakukan kesalahan dalam pemilihan ban. Jadi ada beberapa rider itu yang memutuskan memakai ban hard belakang dan ternyata itu bukan pilihan yang tepat. Salah satunya adalah Johan Zarco. Jadi dia bilang kami melakukan kesalahan dalam pemilihan ban karena sebenarnya pikiran kami ban hard itu aturannya akan bertahan sampai di akhir balapan. Tetapi faktanya untuk beberapa alasan saya malah kesulitan dengan ban ini. Tetapi overall kami bisa membawa pulang beberapa poin di track yang tidak mudah bagi kami. Itu adalah arah yang menurut kami sudah benar. Sehingga fokus kami selanjutnya adalah untuk tahun depan. Jadi untuk sepanjang musim ini kami sudah meningkat dengan amat sangat pesat menurut saya. Dan saya berterima kasih untuk tim LCR, untuk HRC Honda yang sudah bekerja keras bersama-sama untuk membangun motor yang lebih baik. Dan sekarang kita akan bersiap untuk tahun depan. Nah, kita pindahlah ke Pangeran Drakor Takaki Nakagami. Ini adalah balapan terakhirnya musim ini. Mau dibilang pensiun, dia menolak dibilang pensiun. Jadi dia bilang ini adalah akhir karir saya sebagai pembalap penuh. Tetapi saya akan kembali lagi balapan tahun depan. Jadi dia memang dijanjikan wildcard oleh Honda. Sehingga dia merasa gue belum pensiun karena gue masih akan turun balapan. Jadi kemarin dia itu finish di P17 belakangnya Papa Angel. Jadi dia bilang, saya sebenarnya ingin hasil yang lebih baik, tapi itu nampaknya sulit bagi saya karena ini adalah track yang sulit juga bagi saya. Jadi fokus saya adalah menyelesaikan balapan karena ini adalah balapan terakhir saya dan itulah tujuan saya. Jadi saya ingin berterima kasih kepada tim LCR, kepada HRC Honda dan kepada Idemitsu atas dukungan mereka setiap tahun kepada saya sepanjang karir saya. Jadi dia ini sudah membalap bersama Idemitsu selama 7 tahun. Jadi buat yang nanya kenapa dia didepak, ya wajar lah, dia udah kelamaan di situ Kak. Cuman masalahnya adalah yang gantikan siapa. Itu yang menjadi masalah. Kemarin Zarco sempat ditanya soal itu ketika di GP Thailand. Jadi Zarco bilang, iya, saya cuma mengatakan bahwa semoga adaptasi Chantra itu berjalan dengan baik karena motor Moto2 ke MotoGP itu beda jauh. Ditambah lagi motor kami masih bapuk Kak, jadi ya lu jangan ngarep yang lebih-lebih lah. Lu hebat aja belum tentu bagus dengan motor bapuk ya, apalagi lu bapuk. Lu bayangin Marc Marquez aja itu sampai hengkang dari Honda saking bapuknya itu motor. Apalagi kalau lu bapuk pakai lagi motor bapuk. Nah, so kita pindahlah ke Yamaha. Yamaha ini bisa dibilang agak kecewa sih dengan hasil balapan di Barcelona, tapi mereka merasa itu wajar. Kenapa? Karena memang mereka selalu kesulitan di Barcelona. Bahkan Ducati pun sebenarnya kesulitan. Yang bagus di sana itu konsistennya adalah Aprilianya Papa Kembar. Meskipun ya Papa Nina nampaknya kena santan instan, dia harus finish belakang. Jangan tanya kenapa. Dia nonton FP1 pasti tahu itu perkara apa. Yang korbannya finish sebagai pemenang, yang merasa nggak bersalah finish
finish belakang poin 1. Lumayan lah poin 1 daripada paling belakang banget kan. Tetapi Snektaro pada akhirnya ya harus puas lah dengan dia punya hasil finish P13. Jadi dia bilang, hari ini kami salah memilih ban. Nggak tahu kenapa dia memilih memakai ban hard yang nggak pernah dia pakai sepanjang akhir pekan. Jadi dia bilang, iya pada dasarnya kami berpikir memilih ban hard itu adalah pilihan yang tepat. Tetapi pada akhirnya ya ternyata best saja yang pakai ban soft di depan saya. Itu ya memang dia sempat geol-geol selama balapan, tetapi di akhir balapan gripnya bagus. Sementara gua dari awal sampai akhir setengah mati gripnya, Kak. Jadi kami puas dengan balapan ini karena ini adalah sirkuit yang sulit bagi kami. Dan kalau mau diperhitungkan dengan perkara salah ban, finish P13 adalah salah satu hasil terbaik kami di sirkuit ini. Jadi dia bilang musim ini adalah musim yang naik turun bagi kami dengan jumlah tes private yang tidak terhitung demi bisa menguji segala sesuatu agar kami bisa kembali lagi ke puncak. Tetapi secara keseluruhan finish 10 detik dari pembalap di depan itu cukup bagus lah untuk saya di Barcelona ini. Dan di tes hari Selasa nanti saya sudah mulai punya rekan baru yang adalah rider Pramac, Papa Pip dan Papa Alis. Sehingga saya punya rekan lain sesama pabrikan untuk menjadi bahan pembanding ketika kami menguji motor. Jadi kan selama ini dia menguji motor itu membandingkannya dengan Papa Lukas. Nah masalahnya adalah Papa Lukas itu masalahnya setup nggak cocok, ininya nggak cocok, itunya nggak cocok. Jadi data yang dikumpul itu akhirnya monoton ke dia. Dia nggak tahu apakah ini datanya udah bener atau enggak. Karena pembandingnya cuma satu. Nah kalau Papa Pip dan Papa Alis bergabung, dia akan punya dua pembanding lain yang mana kalau Papa Lukas itu nggak cocok sama datanya dia punya masukan dari dua rider lain. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bilang saya nggak sabar untuk tes Barcelona nanti karena ini artinya kami sudah punya grup untuk menguji motor dan memberi masukan dalam hal data. Nah kita pindahlah ke Papa Lukas. Papa Lukas ini kayaknya kena long lap penalti ya gara-gara shortcut. Kalau nggak salah. Bener nggak sih? Atau gue yang salah ingat? Jadi ini kemarin itu sempat shortcut waktu battle sama Papa Kembar. Papa Kembar apa Martin apa Alex Marquez ya? Intinya adalah dia itu harus mundur ke belakang lumayan jauh supaya dia nggak kena penalti. Nah sementara Papa Lukas kalau nggak salah itu kena penalti, long lap penalti. Akhirnya dia finish P21 belakang banget. Tapi ternyata bukan cuma itu masalah. Jadi dia bilang saya itu tidak punya grip dari lap pertama sampai lap terakhir balapan. Saya merasakan ada beberapa hal yang terjadi selama balapan. Tapi menurut saya itu bukan masalah yang besar karena itu bukan masalah akut. Nah grip itu adalah masalah traksinya mereka. Nah itu yang akut buat Papa Lukas. Jadi dia bilang ya saya memang merasakan ada beberapa hal yang terjadi selama balapan. Tapi itu nggak masalah karena itu bukan masalah besar yang selalu ada. Jadi ini yang harus saya pahami, kenapa saya tidak pernah mendapatkan setup yang pas untuk balapan. Itulah kenapa saya sangat menantikan tes Barcelona, karena kami akan mencoba beberapa part baru, tetapi intinya adalah saya ingin mencari setup yang pas dan tepat untuk saya, sehingga data yang diambil ketika saya menguji part itu adalah data yang valid. Karena ternyata selama ini dia itu ambil data pakai setupnya yang amburadul dibandingkan dengan Snektaro yang setupnya sudah saklek kayak gitu, itu datanya beda. Jadi Snektaro bilang ya kalau mau dibandingkan cuma sama satu ya nggak tahu data gue ini bener apa enggak. Makanya gue butuh rider lain dari satelit yang sama-sama bisa menguji, sehingga kalau data saya atau pertimbangan saya nggak cocok sama Papa Lukas, saya punya masukan dari dua rider lain. Kurang lebihnya kayak gitu. Ya masuk di akal sih. Kembali lagi buat yang bertanya, kenapa Papa Lukas kesulitan sementara di LCR kemarin dia malah sempat menang, di Suzuki malah dia bagus, dia membangun motor untuk Papa Yohan. Nah sementara di Yamaha dia keteteran. Kembali lagi gue bilang, Yamaha membangun motor berdasarkan riding style-nya Snektaro. Ini yang membuat Morbidelli kemarin kesulitan dan akhirnya dia dilepeh. Karena Yamaha itu sangat fokus pada riding style-nya Snektaro, sehingga rider lain yang nggak cocok sama riding style-nya Snektaro itu nggak ada yang bisa bagus. Ngerti nggak? Tapi ini baru teori gue. Kalau nanti ternyata Papa Alis dan Papa Pip itu merasakan keluhan yang sama, berarti valid teori gue. Tapi pikiran gue, Papa Pip sama Snektaro ini riding style-nya mirip. Di Buriram apa di Motegi gue bilang kemarin. Yang paling susah disalip itu adalah Snektaro, Binder,
dan Papa Pip. Itu susah banget disalip meskipun mereka pakai motor yang gak cepet. Jadi kalau menurut gua mestinya Papa Pip itu lebih mudah lah adaptasinya dengan M1. Mungkin perkara mesinnya aja yang mungkin dia gak terbiasa. Tetapi kalau soal riding style itu mestinya dia cocok sama Snack Taro. Nah yang jadi pertanyaan adalah Papa Alice apakah akan cocok? Karena ini stylenya mirip-mirip dengan Papa Lucas. Agak tenang, kalem, gak gerasak kerusuk. Jadi ya kita lihat nanti apakah Papa Alice bisa cocok atau Papa Pip bisa cocok dengan motor yang dikembangkan ala-alanya Snack Taro. Nah kita pindahlah ke KTM. Brad Binder, pangeran KTM ini akhirnya berhasil memulihkan harga dirinya setelah cukup lama terinjak-injak oleh rookie Acosta. Jadi dia itu di klasemen susah banget buat nyalip Acosta. Karena Acosta kalau sekali bagus ya bagus, sekali DNF, DNF. Tetapi itu susah banget buat ngejar dia di klasemen. Tetapi di balapan kemarin akhirnya dia berhasil mengklaim tempatnya sesuai strata. Malu kali kalau dikalahin di klasemen sama rookie, bener gak sih? Jadi ya akhirnya dia bisa finish di P5 klasemen di atasnya Acosta. Dan kalau menurut gue kemarin itu dia pakai ban undian KW1-nya. Kenapa? Karena dia start dari P18 dan finish P6. What do you expect? Jauh banget loh itu. Jadi dia bilang, ya saya sudah tidak bisa meminta lebih lagi karena saya startnya dari P18 kak. Finish P6 ini adalah balapan yang sangat-sangat bagus untuk saya. Jadi karena saya harus start dari P18, saya tahu saya harus menghemat ban hingga akhir balapan. Itulah kenapa saya itu tidak terlalu mempush di awal balapan dan pada akhirnya itu membuahkan hasil. Jadi saya sangat senang dengan balapan kali ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada tim atas tahun yang cukup menantang bagi kami. Karena kami mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada dengan sebaik mungkin dan memberikan hasil terbaik yang bisa kami berikan. Dan finish di posisi 5 klasemen itu adalah hal yang fantastis bagi saya hari ini. Ya benar juga karena kalau Acosta itu finish di belakang dia aja, itu dia masih tetap finish di bawahnya Acosta di klasemen. Tetapi akhirnya Acosta melorot dan itu yang bikin dia akhirnya naik ke klasemen 5. Jadi ya memang wajar dia bilang itu fantastis. Kenapa? Karena itu dibutuhkan keberuntungan juga. Keberuntungan untuk dia dan kesialan untuk Acosta jadinya. Nah, kita pindahlah ke Papa Pip. Papa Pip ini juga balapan terakhirnya dengan tim. Ya, meskipun pendek banget sih, gara-gara kena PHP KTM kemarin tuh. Dia ngarepnya bisa gabung ke Tech 3, tapi ya pada akhirnya dia dilepas sama KTM, nggak jadi masuk Tech 3. Padahal dia sebenarnya pengen banget masuk Tech 3, bahkan ketika dia masih rookie. Jadi dia bilang, saya itu sebenarnya sejak masih rookie itu sudah ngincer-ngincer tim Tech 3 dan Yamaha. Tetapi sekarang akhirnya saya bisa bergabung dengan Yamaha, ya meskipun bukan tim Tech 3. Karena kan tim Tech 3 sudah diganti sama Pramac. Tim Tech 3 sendiri kemarin kan dia sempat ikhlas tuh ditukar guling sama Pedro Acosta ke Tech 3. Nggak taunya KTM bilang no, ya maaf, nggak jadi deh dia masuk Tech 3. So Papa Pip dia bilang ini adalah balapan, sebenarnya balapannya sudah lumayan bagus kalau menurut saya karena saya bisa start dengan baik, saya bisa beradaptasi dengan kondisi trek yang kurang grip. Ban saya juga lumayan bagus bahkan sampai di akhir balapan. Tetapi masalahnya adalah saya tidak bisa mempush dan itu membuat saya stuck di belakang sekumpulan rider yang ada di depan saya. Pada akhirnya kami berhasil menyelesaikan balapan dan menyelesaikan musim ini dengan beberapa poin tambahan di klasemen. Saya pikir baik KTM maupun saya pasti menginginkan hasil yang lebih baik dari ini. Tetapi saya sudah memberikan segalanya. Bahkan sejak lap pertama tes pramusim sampai lap terakhir balapan musim ini, saya sudah memberikan segalanya. Jadi sekarang waktunya untuk saya membuka bab yang baru dalam karir saya. So, kita pindahlah ke gas-gas Augusto Fernandez yang nggak diumumkan juga sama Yamaha bahwa dia akan jadi test rider. Jadi kemarin itu dia sendiri yang bilang bahwa dia sudah tanda tangan kontrak dengan Yamaha sebagai test rider dan dapat jatah 6 wildcard tahun depan. Di luar jadi rider pengganti kalau ada rider yang cedera. Jadi kemarin itu dia finish di P19 dan dia bilang, sebenarnya di sesi warm up kami menemukan sesuatu yang cukup menarik yang kami pikir mungkin ini bisa membuat balapan lebih baik.
Tetapi ketika di balapan kami melakukan hal tersebut, ternyata sensasinya nggak jauh berbeda dengan akhir pekan. Ya, saya bisa melakukan start dengan baik dan saya bisa berada di posisi yang menurut saya baik untuk balapan. Tetapi masalahnya adalah saya tidak merasakan sensasi yang baik dari ban belakang. Jadi ya memang ini bukan cara yang kami inginkan untuk mengakhiri musim bersama tim ini. Sekarang babak baru menanti kami untuk musim yang akan datang. So, kita pindahlah ke Acosta, calon ikan new baru. Ini dia sempat ribut sama si culas Marc Marquez di sprint race. Buat yang nanya ada apa? Ini kasusnya mirip-mirip dengan Emak Alex sama Pecco Bagnaia di Aragon. Tetapi beda cerita. Kalau Emak Alex sama Pecco di Aragon, Pecco itu sudah menyalip dia di trek lurus. Jadi sama ceritanya ketika Bes dengan Papanina di Phillip Island. Sudah menyalip dia di trek lurus. Tetapi untuk kasusnya Acosta dan Marc Marquez itu baru lap pertama sprint race. Jadi Marc Marquez itu nyalip dia ketika dia nikung. Nyalip dari luar pula. Sehingga Acosta itu nggak lihat si Marc Marquez nyalip dia di tikungan. Jadi ini ala-ala Marc Marquez sama Pecco Bagnaia di Portimao. Si Pecco udah nggak lihat Marc Marquez karena Marc Marquez ada di luar. Dan kondisinya adalah Marc Marquez tampak melebar di situ. Karena lainnya Acosta ya lainnya Acosta. Dia tetap ada di dalam. Dan sore itu saya kalau aturan tikungan, ya memang Acosta yang punya line. Karena Marc Marquez nyalipnya pas di tikungan. Ngerti nggak? Bukan pas trek lurus sebelum masuk tikungan. Jadi Acosta bilang, itu sebenarnya manuver yang tidak perlu dari Marc Marquez. Kenapa? Karena dia tahu saya ada di dalam dan saya tidak akan melihat dia. Saya nggak lihat dia ngapain di luar karena saya tahu dia melebar. Nah, sementara di kasusnya Aragon, Pecco-nya sudah menyalip di trek lurus dan dia masuk justru Alex Marquez yang melebar. Jadi beda cerita memang. Nah, Acosta bilang itu sebenarnya manuver yang nggak perlu dari Marc Marquez karena dia tahu saya tidak melihat dia kalau dia nyalipnya di tikungan gitu. Saya kan sudah rebah di situ. Nah, Marc Marquez sendiri bilang dia salah. Dia yang salah. Nah, Acosta kemarin pada akhirnya kena apes, finishnya jelek karena dia melorot. Entah dia habis ban atau gimana, tapi dia nggak mau pusing soal itu karena ini adalah balapan terakhirnya bersama tim Tech 3. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang cukup mengecewakan bagi kami karena kami mengalami beberapa masalah pengereman yang perlu kami pahami. Tetapi overall ya ini adalah musim yang naik turun bagi kami karena kalau kami punya hasilnya itu bisa sangat bagus. Di sisi lain justru kami juga punya angka nol yang lumayan banyak sehingga harus saya akui saya punya momen-momen frustasi mengenai kesalahan-kesalahan yang terjadi. Tetapi secara keseluruhan ini adalah musim yang sangat positif bagi saya terutama karena saya adalah rookie. Tahun depan saya punya babak baru lagi dalam karir saya meskipun ya memang itu cuma tetangga sebelah. Karena saya akan tetap ada di keluarga KTM tetapi ada beberapa orang yang harus saya tinggalkan dari tim Tech 3. Mereka adalah para mekanik dan orang-orang yang baik pada saya yang membuat saya merasa diterima sejak hari pertama saya di MotoGP. Mereka adalah orang-orang yang saya tidak ingin lupakan dan kebersamaan saya dengan tim Tech 3 ini akan selalu ada di hati saya. Jadi kemarin alih-alih dia memikirkan balapannya, habis balapan dia langsung pelukan sama para krunya karena itu adalah kru-kru yang nggak bisa ikut sama dia ke KTM pabrikan. Karena bahkan untuk kepala krunya itu sudah diganti sama KTM. KTM menunjuk mantan kepala krunya Pol Espargaro sebagai kepala krunya di KTM tahun depan. Jadi ya memang dia harus pisah sama timnya yang sekarang dan itu sedikit sentimental untuk dia karena kalau bagus dia senang banget dan di sisi lain dia sering banget nol. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau kandas-kandas dan sorry kalau panjang banget. See you next part guys. Bye bye.